الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Salah satu penyebab kelemahan umat adalah dha'ful ilm, adalah lemahnya ilmu, lemahnya semangat kaum muslimin mencari ilmu, lemahnya kesungguhan kaum muslimin dalam menjalankan kewajiban yang telah Allah perintahkan, yaitu kewajiban mencari ilmu. Bila kita lihat realitas kehidupan masyarakat hari ini, ketika orang menyebut Indonesia sebagai the biggest Muslim country in the world, negara muslim terbesar di dunia, tapi lihatlah bagaimana praktek keberislaman di negeri ini. Dalam hal akidah saja misalnya, begitu banyak di antara kita orang-orang yang mengaku muslim ternyata masih menyimpangi pokok-pokok prinsip tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktek perdukunan misalnya masih merajalela, keyakinan pada pohon keramat, benda-benda keramat dan sebagainya masih menjadi kebiasaan dan tradisi di sebagian tempat dan seterusnya. Lihat pula urusan ibadah. Dari lebih dari 250 juta kaum muslimin di negeri ini, berapa orang yang menunaikan salat? Andai saja ada survei atau bahkan sensus tentang jumlah kaum muslimin yang menunaikan salat secara lengkap 5 waktu, jangan-jangan tidak sampai 50% dari kaum muslimin melaksanakan kewajiban yang sangat prinsip dan pokok itu. Belum kalau kita bicara tentang berapa banyak kaum muslimin yang menunaikan salat berjamaah, berapa banyak yang menunaikan salat tahajud, salat sunnah dan seterusnya. Lihat pula berapa orang di antara kaum muslimin di negeri ini yang menunaikan zakat. Zakat yang ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, bahkan khalifah pertama Rasulullah itu menetapkan sebuah kebijakan memerangi, membunuh orang-orang yang mengingkari zakat. Tapi lihatlah di antara muzakki, di antara orang-orang yang wajib menunaikan zakat di negeri ini dengan potensi pengumpulan zakat dalam hitungan triliun, tetapi ternyata yang terkumpul hanya dalam hitungan yang jauh dari target. Dan di antara penyebab yang paling nyata dari seluruh potret itu adalah karena du'ful ilmi, lemahnya ilmu, pemahaman dan kesungguhan kaum muslimin dalam menjalankan kewajiban thalabul ilmi, mencari ilmu. Karena itu ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, adalah sebuah keniscayaan bahwa setiap kita harus mengembalikan kesadaran akan adanya kewajiban yang tidak akan pernah tuntas kita tunaikan. Setidaknya ada 5 alasan yang mudah-mudahan membuat kita tidak akan mengabaikan kewajiban mencari ilmu ini. Pertama, kenapa seorang muslim tidak pernah boleh berhenti mencari ilmu, mempelajari Islam, mempelajari Quran, mempelajari hadis, mempelajari akidah, mempelajari fikih dan seterusnya. Pertama adalah karena memang Islam menetapkan, Allah dan Rasul menetapkan bahwa mencari ilmu itu tentu pada prinsip pokoknya adalah ilmu syariat, dan kemudian setelah itu ilmu-ilmu yang terkait dengan syariat, karena ini merupakan kewajiban yang pasti akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Dan ketika dikatakan oleh Rasul bahwa mencari ilmu, menuntut ilmu adalah kewajiban, itu artinya berlaku
ila akhiril hayat, sampai akhir hayat. Maka tidak pernah boleh kita menganggap mencari ilmu hanya kewajiban yang berlaku sampai tamat sekolah dasar misalnya, atau sampai selesai sekolah menengah pertama atau atas, atau kuliah, atau khatam Quran dan seterusnya. Kewajiban mempelajari Islam dengan seluruh seluk-beluknya itu adalah sesuatu yang harus terus ditunaikan sampai akhir hayat. Dan itulah pula tampaknya yang menjadi alasan kenapa masyhur sebuah qaul yang diklaim oleh sebagian orang sebagai hadis, tetapi para ulama hadis mengatakan laisa bihadis, itu bukan hadis, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Pendapat yang rajih di antara para ahli hadis mengatakan ini bukan hadis, atau ini bukan hadis dhaif, hadis yang lemah, atau bahkan mungkin bisa ke level maudhu', tetapi maknanya mafhum, maknanya memang harus dipahami, dan memang demikian. Selama kita masih mampu untuk terus belajar, mempelajari Islam, mempelajari agama ini dan segala hal yang terkait dengan keberagamaan dan ketundukan kita kepada Allah, maka tidak pernah boleh berhenti untuk mencari ilmu itu dengan seluruh wasilahnya, dengan seluruh sarananya, baik dari mulai membaca secara pribadi, menghadiri majlis ilmu, berdiskusi dengan para ulama, melakukan analisa, melakukan mutalaah, mudzakarah dan lain sebagainya. Karena mencari ilmu adalah sebuah kewajiban, dan setiap kewajiban pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alasan apa yang membuat kita kemudian merasa tidak lagi harus mempelajari agama ini, belajar Islam, hadir di majelis ilmu? Apakah karena kita merasa sudah cukup dengan ilmu yang kita miliki? Lihatlah Al-Imam Al-Zahabi misalnya menulis dalam kitab Al-Kabair bahwa ada 76 dosa-dosa besar. Siapa di antara kita hari ini yang bisa menyebutkan 76 dosa besar itu? Bahkan termasuk hal yang pokok dalam syariat. Al-Kabair, dosa-dosa besar. Diduga kuat sebagian besar di antara kita bahkan tidak mengetahuinya. Padahal ulama ternyata mengatakan bahwa itu adalah dosa besar, dan itu artinya adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, kenapa kita tidak pernah boleh berhenti untuk terus mencari ilmu adalah karena al-ilmu ma'al iman, ilmu dengan iman adalah syarat diangkatnya derajat seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Mujadilah, atau disebut juga Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 11, di mana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu banyak derajat. Allah jamin dengan iman dan ilmu Allah akan tinggikan derajat seorang hamba. Kalaupun tidak dalam pandangan manusia karena segala keterbatasan manusia dan karena berbagai faktor kelemahan manusia, maka yang pasti orang-orang itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Lihatlah nama-nama para ulama yang hidup ratusan tahun yang lalu, belasan abad yang lalu. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, para ulama ahli hadis dan seterusnya. Nama-nama mereka abadi sampai akhir zaman, disebut-sebut dalam majlis-majlis ilmu. Kenapa? Karena ilmu yang mereka miliki, karena ilmu yang mereka ajarkan, karena ilmu yang mereka wariskan, karena ilmu yang dipelajari terus oleh kaum muslimin sepanjang zaman. Tentu saja tidak kurang sejarah dan cerita bisa kita temukan dalam berbagai kitab dan risalah tentang keutamaan dan kemuliaan ahlul ilmi. Maka karena itu, maha benar Allah ketika mengatakan dan memastikan bahwa al-ilmu ma'al iman, ba'dal iman, iman dan ilmu merupakan syarat utama diangkatnya derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, kenapa kita kaum muslimin tidak pernah boleh berhenti menuntut ilmu, dan kemudian ini harusnya menjadi jawaban kita terhadap pertanyaan kenapa masjid-masjid kita sepi dari orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu kecuali di momen-momen yang sangat terbatas. Lihatlah, hanya ketika didatangkan dai-dai kondang, orang mungkin berduyun-duyun datang mencari ilmu. Hanya ketika dihadirkan ustaz-ustaz yang viral, baru kemudian kita hadir di majelis ilmu. Cukupkah dalam waktu 1 jam, 2 jam itu kita kemudian mempelajari Quran, mempelajari hadis? Pada ada ulama di sekitar kita yang seharusnya setiap saat, setiap waktu kita bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka.
Lihatlah di mana hari ini masjid-masjid dan musolla-musolla kita yang dihadiri oleh orang bersemangat mencari ilmu. Karena itu kemudian, masyaallah hadirin rahimakumullah, alasan ketiga setidaknya yang harusnya menjadi motivasi bagi kita, bagi setiap pribadi kita, untuk kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, adalah karena Islam merupakan agama yang paling sempurna dalam menghargai dan memuliakan ilmu. Lihatlah wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Wahyu pertama yang beliau turunkan adalah kalimat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Bahkan kepada Rasul yang ummi, Rasulullah itu menurut jumhur ulama adalah syakhsun ummiyun, pribadi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, dan itu sama sekali bukan kekurangan bagi beliau. Tetapi justru kepada Rasul yang ummi itu Allah perintahkan untuk membaca, untuk menjelaskan betapa sangat sentralnya aktivitas ini harus diajarkan, diperintahkan oleh Rasul kepada umat beliau sampai akhir zaman. Bagaimana dengan kita hari ini? Berapa banyak waktu dalam sehari-hari yang kita jalani kita gunakan untuk membaca? Selain membaca WA, selain membaca Facebook, selain membaca Instagram dan lain sebagainya, berapa banyak waktu yang kita gunakan hari ini untuk membaca Al-Quran dan terjemahannya? Berapa banyak kita gunakan waktu hari ini untuk membaca hadis dengan syarahnya? Berapa banyak kita fikih yang sudah kita baca, kitab akidah yang sudah kita baca, kitab sirah yang sudah kita baca, dan seterusnya? Apa alasan yang membuat kita merasa seakan-akan demikian sibuk untuk berinteraksi dengan ilmu, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan begitu banyak sarana bagi kita hari ini untuk mempelajari samudra ilmu yang telah ditinggalkan oleh para ulama kepada kita. Ketika Rasul ajarkan al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, adalah karena memang melalui wasilah mereka umat ini harus diselamatkan dari keterpurukan, dari keterbelakangan, dari kebodohan, dari perpecahan, dari ittiba'us syahwat dan seterusnya. Dan salah satu kunci dari seluruh problem itu adalah ketika kita menyadari bahwa kita tidak pernah boleh jauh-jauh dari mencari ilmu, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, bersungguh-sungguh menghadiri majlis ilmu, bersungguh-sungguh untuk terus berinteraksi dengan para ulama dan seterusnya. Lihatlah bagaimana dalam Al-Quran Allah berkali-kali mengingatkan orang-orang beriman untuk menggunakan fikirannya. Maka orang beriman tidak pernah boleh berhenti berfikir, menganalisa, menelaah, merenung. Afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat, dan seterusnya. Berkali-kali Allah perintahkan, Allah sindir orang-orang beriman untuk menggunakan akal dan fikirannya untuk berfikir, menganalisa, tentu saja setelah membaca, mengamati, mengobservasi dan seterusnya. Karena agama adalah dinul ilmi wal amal. Agama ini adalah agama yang sangat mengedepankan ilmu sebagai dasar untuk beramal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang keempat, kenapa kita tidak pernah boleh berhenti mencari ilmu adalah karena dengan inilah Allah mudahkan jalan menuju surga. Rasulullah SAW ingatkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim ketika beliau bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka Allah akan bukakan, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa hari ini kaum muslimin bahkan belum bisa membedakan bainal haqqi wal batil, bainal halal wal haram? Yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram? Kenapa bahkan sampai anak-anak kita setelah mereka belajar 12 tahun dalam pendidikan formal, lalu ketika mereka melihat pengumuman hasil ujian dan mereka nyatakan lulus, apa yang mereka lakukan? Mereka mencoret-coret baju, mereka melakukan perbuatan yang sama sekali tidak menggambarkan bahwa mereka adalah well educated people, orang-orang yang terdidik. Karena ilmu yang diajarkan kepada mereka bukan ilmu yang memandu mereka untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakkan bahwa kita semua
harus mengembalikan semangat itu pada diri kita sebagai contoh tentu saja, dan kemudian itu pula yang kita tularkan kepada sebanyak mungkin orang yang bisa kita sampaikan kepada mereka motivasi ini. Yang terakhir paling tidak, dalam majlis khutbah yang terbatas ini, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, kenapa kita tidak pernah boleh berhenti dari berinteraksi dengan ilmu, dengan majlis ilmu, berinteraksi dengan para ulama, bertanya kepada ulama, berkonsultasi kepada para ulama, adalah karena inilah jalan untuk mendapatkan sakinah, ketenangan, kebahagiaan dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasul ingatkan dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah atau diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan oleh seorang ulama dan dijelaskan kepada makna-maknanya kepada mereka. Illa nazalat 'alaihimus sakinah, kecuali Allah pastikan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman batin. Ternyata tempat mencari ketenangan itu sangat dekat, yaitu majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Kenapa orang-orang mau mencari ilmu, mencari ketenangan di kafe, di restoran, di tempat makan, harus traveling ke sana kemari dan sebagainya? Padahal sesungguhnya tempat menemukan sakinah itu sangat dekat. Rasul katakan, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan selama mereka mau berinteraksi dengan majelis ilmu, meramaikan masjid, musalla, tempat Quran dibacakan, dijelaskan, hadis disampaikan, diajarkan dan seterusnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikat, dan mereka dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Tidak perlu mengupah sniper, mencari bodyguard, ahli bela diri untuk menjaga kita. Orang-orang yang bersemangat mencari ilmu, haffathumul malaikat, mereka dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan bahkan Allah bangga-banggakan orang-orang itu yang bersemangat mencari ilmu itu di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dengan poin-poin yang disampaikan dalam khutbah pertama tadi, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua akan berkomitmen dan berazam untuk kembali menunaikan kewajiban thalabul ilmi, mencari ilmu, baik secara pribadi di rumah kita masing-masing, di tempat-tempat di mana kita bisa membaca, mendengar tausiah dari kanal-kanal media sosial misalnya dan sebagainya, atau dalam majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan poin-poin yang kita bahas dalam khutbah pertama tadi, majelis-majelis ilmu kita tidak akan lagi sepi dari orang-orang yang hadir. Sangat disayangkan ketika kita menyaksikan hampir di seluruh masjid-masjid, musalla-musalla di mana dihidupkan oleh pengurusnya majelis ilmu, yang hadir hanya beberapa orang saja, itu pun juga tanpa semangat dan motivasi, sehingga
Tampaknya langsung kita temukan jawaban kenapa umat berada dalam posisi yang sangat menyedihkan hari ini. Karena memang kita bukanlah umat yang betul-betul memahami agama ini dan bersemangat untuk mencarinya. Dan potret itu tergambar dari yang kita saksikan dari majelis-majelis ilmu kita. Mudah-mudahan tidak berlebihan bila kita bermimpi bahwa majelis-majelis ilmu kita di masjid-masjid musalla-musalla kita seperti Jumat, seperti Idul Fitri. Bahkan bayangkan bila setiap majelis ilmu itu seramai Idul Fitri, seramai malam pertama Ramadan, seramai hari Jumat ketika khutbah disampaikan, rasa-rasanya kita semakin dekat dengan kebangkitan Islam. Dan adalah kewajiban setiap kita untuk memaksa diri kita melawan kemalasan, melawan keengganan, termasuk melawan perkataan-perkataan orang yang mungkin akan mencemooh, akan melecehkan dan lain sebagainya. Karena sungguh setiap amal yang kita lakukan itu sejatinya sebenarnya kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan adalah modal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم وأنزل في قلوبهم السكينة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.